Bayangin kamu lagi scroll TikTok, tiba-tiba iklan pinjaman online berada di timeline kamu. Apakah kamu langsung swipe aja untuk mendaftarkan diri atau mencari terlebih dahulu bahwa aplikasi tersebut terdaftar di data OJK? Data OJK 2022 menyatakan literasi keuangan kita hanya 49,68%, yang dimana ini literasi keuangan kita sangat kecil sekali, dan bahwa beberapa Gen Z mungkin lebih mengarahkan ke gaji mereka kepada fashion, makanan, ataupun yang lainnya, yang dimana saving itu kurang untuk bagi mereka. Untuk kali ini saya akan mengajak kalian semua bahwa kita akan melek literasi keuangan. Baik, saya akan membagi 3 poin utama urgensi sejak dini, risiko yang sering kita abaikan, dan jalan mudah yang dapat kita terapkan. Untuk poin pertama, yaitu urgensi literasi keuangan sejak dini. Kita Gen Z lagi di usia 18-25, yang dimana data survei IDN Research Institute 2023 menyatakan Gen Z kita alokasikan duit terbanyak tuh lebih ke buat fashion atau seringnya sih kopi ya. Sebenarnya seru sih untuk self reward seperti itu untuk mental health kita. Cuman kalau kita terus-terusan seperti itu, apakah aman buat kita? Hidup untuk hari ini, tapi kita tidak ada tabungan untuk kedepannya. Bayangin deh lulus kuliah, tapi utang numpuk di mana-mana karena sering pakai pinjaman online. Urgensi ini nyata, OJK bilang literasi rendah kita menjadikan kita korban skema cepat kaya. Jadi mulai sekarang kita ubah mindset bahwa uang itu bukan musuh kita, tapi teman yang harus kita pahami. Poin yang kedua yaitu risiko yang sering kita abaikan. Ini bagian yang bikin saya worry. Baiklah, jika investasi itu mantap, cuman jika tidak ada literasi yang dapat mendukung kita, itu akan menjadi bumerang nantinya. Contoh, data OJK tahun 2023 tunjukkan Gen Z dan milenial dominan jadi korban investasi ilegal dan pinjol bodong. 2018 sampai 2022, bayangin duit yang seharusnya buat modal usaha malah hilang begitu aja dikarenakan pinjaman online atau investasi bodong, dikarenakan lemahnya literasi kita. Atau bahkan yang terkait juga yaitu OJK tutup 6.680 pinjol ilegal sejak 2017 dan 72.142 anak di bawah 19 tahun pinjam 168 miliar. Banyak yang lebih ke Gen Z awal. Menurut saya ini bukan cuma soal uang, cuman itu akan menjadi momok bagi kita sendiri bahwa kita nantinya tidak bisa kuliah, berhenti kuliah, atau bahkan sulit untuk mencari pekerjaan yang lainnya. Bahkan media sosial untuk saat ini tuh banyak sekali iklan, seperti contohnya kayak mendadak, tapi mereka nggak ngasih tahu apa aja resikonya. Pendapat saya kita harus waspada ya tentunya, dan cek situs resminya. Seperti pinjaman online tersebut, apakah terdaftar di bagian data OJK, seperti itu. Untuk yang poin ketiga yaitu langkah praktis yang bisa kita mulai hari ini. Jangan khawatir, nggak perlu jadi ahli ekonomi overnight. Mulai aja dari hal kecil. Pertama, contohnya bikin anggaran sederhana pakai aplikasi seperti Money Manager atau Excel. Bagi 50% kebutuhan, 30%-nya keinginan, dan 20% tabungan. Kita bisa belajar dasar dari pertama, misal mengikuti webinar OJK secara gratis atau channel YouTube seperti Kak Felicia, Putri Cisaka. Mudah dipahami apalagi untuk Gen Z. Lalu untuk yang ketiga, sisihkan 10% uang saku buat dana darurat, target 3-6 bulan gaji nanti. Contoh nyata, teman saya mulai menabung 50.000 setiap minggunya. Sekarang udah punya 5 juta rupiah dalam setahun. Pendapat saya ini sebenarnya tidak susah, tapi konsistensi itu sendiri. Kalau kita lakuin bareng Gen Z di Indonesia sih pasti financially free ya. Yuk komitmen sekarang, mulai minggu ini, coba satu langkah. Oke, nah teman-teman, kita sudah bahas terkait dengan urgensi literasi keuangan, risiko jebakannya, dan langkah mudah apa yang harus kita kerjakan. Menurut saya Gen Z kita ini lebih besar kreatifnya, potensinya, dan bagaimana adaptasi dengan cepat.
Oke, jadi ajakan saya hari ini jangan lupa untuk buka aplikasi OJK, cek literasi kamu, dan terapkan satu kebiasaan baru yang dapat merubah hidup kamu. Saya Lele Amelia dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ dari Jakarta. Sampai jumpa dan bertemu di lain hari.